Ya, saudara, menyambung dari kesaksian saya yang kemarin, di mana saya saksikan bahwa ketika tahun 98 saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tahun 99 saya mulai masuk sekolah pendalaman Alkitab. Dan ketika itulah apa yang Tuhan janjikan kepada Nabi Yoel, itu catat dalam Yoel 2 ayat 28-29, bahwa pada hari-hari terakhir ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas semua manusia. Anak-anak muda akan bernubuat, teruna-teruna akan menerima penglihatan, dan kepada orang-orang tua akan menerima mimpi. Seperti itu, saudara ya. Nah, itu dimaksudkan adalah kenapa ketika kita tidur, ketika kita bermimpi, Tuhan itu masih tetap bicara sama kita, saudara. Seperti itu, saudara ya. Itulah gunanya kita intim sama Tuhan. Yang beliau sampaikan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam, itu yang saya ingat gitu. Dan itu di situ air mata saya tuh ngalir terus Pak Ustadz sampai azan zuhur. Beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya, menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu. Jadi disampaikan tentang tauhid itu masuk banget gitu di saya gitu ya. Nggak bisa Allah tuh disamakan dengan makhluk gitu. Kalau masih bergantung pada sesuatu, seseorang untuk hadir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu ya, gitu kan. Kan itu sama dengan manusia gitu berarti kan. Seperti itu. Jadi bisa, oh iya ini Allah yang benar, ini yang benar, ini yang benar gitu ya. Di dalam hati saya gitu terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan kesaksian dari seorang yang ngaku murtadin andalan Saifuddin Ibrahim, yang mana seorang murtadin ini memberikan kesaksian di live streaming di channel Saifuddin Ibrahim. Dan apakah yang akan disampaikan oleh seseorang yang ngaku murtadin ini? Dan nanti kita akan komparasikan juga dengan sebuah kisah kronologi bagaimanakah Dokter Gigi Karisagrani yang notabene adalah seorang mualaf menceritakan kronologi sehingga bagaimana akhirnya beliau ini mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam kuat kuasa pengasihan tangan Tuhan Yesus. Ya, saudara, menyambung dari kesaksian saya yang kemarin, di mana saya saksikan bahwa ketika tahun 98 saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tahun 99 saya mulai masuk sekolah pendalaman Alkitab. Dan ketika itulah apa yang Tuhan janjikan kepada Nabi Yoel, itu catat dalam Yoel 2 ayat 28-29, bahwa pada hari-hari terakhir ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas semua manusia. Anak-anak muda akan bernubuat, teruna-teruna akan menerima penglihatan, dan kepada orang-orang tua akan menerima mimpi. Seperti itu, saudara ya. Nah, itu dimaksudkan adalah kenapa ketika kita tidur, ketika kita bermimpi, Tuhan itu masih tetap bicara sama kita, saudara. Seperti itu, saudara ya. Itulah gunanya kita intim sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sahabat, sudah menjadi rahasia umum bagaimanakah seorang yang ngaku murtadin di dalam memberikan kesaksiannya, dia selalu menjual mimpi. Mimpi bertemu dengan Yesus, mimpi berbicara dengan Yesus, mimpi dipeluk oleh Yesus, dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa menyimak ya penuturan dan kesaksian dari seseorang yang ngaku murtadin ini. Dan di dalam kesaksiannya dia mencomot ayat di dalam kitab sucinya ya. Dikatakan olehnya ketika kita sedang tidur, kita sedang bermimpi, maka disitulah Tuhan berbicara kepada kita.
Kita hanya bisa tersenyum-senyum saja ya ketika mendengar penuturan atau kesaksian dari seseorang yang ngaku murtadin, yang selalu menjual mimpi bertemu Yesus. Yesus berbicara kepada sang murtadin tersebut ya. Bahkan dikatakan oleh sang murtadin ya, kita harus intim sama Tuhan. Intim dalam hal yang bagaimanakah? Kita juga tidak tahu ya, tetapi intinya di sini jualan mimpi bertemu dengan Yesus tetap masih menjadi komoditas utama bagi seorang yang ngaku murtadin di dalam menceritakan kisah bagaimana dia akhirnya bisa murtad. Oke sahabat, langsung saja kita simak juga kronologi bagaimanakah akhirnya seorang mu'alaf yang bernama Dr. Gigi Karisagrani, sehingga beliau ini mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Betul, itu yang terjadi gitu ya. Beliau nggak tanya status saya udah menikah atau belum, terus nggak menjelekkan agama saya sebelumnya. Yang beliau sampaikan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam itu yang saya ingat gitu. Dan itu di situ air mata saya tuh ngalir terus Pak Ustadz sampai azan zuhur. Beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya, menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu. Ya, disampaikan tentang tauhid itu masuk banget gitu di saya gitu ya. Sahabat, sudah kita tahu bersama ya, inti ajaran dari para nabi termasuk ajaran Yesus ternyata mengajarkan tauhid ya. Sema Yisrael Elohenu Adonai Elohenu Ehad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah inti ajaran para nabi termasuk yang diajarkan oleh Yesus dan diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sama halnya mengajarkan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya sangat simpel ya bagi non-muslim atau para umat Kristen yang kritis dan logis. Kalau memang mereka mempelajari ajaran Yesus yang sebenarnya, yang ternyata juga mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, maka dari situlah bisa didapatkan cahaya hidayah dan mereka akan menemukan kebenaran dari ajaran Yesus sendiri yang membuat mereka lalu akhirnya bersyahadat dan masuk Islam. Ya nggak bisa Allah tuh disamakan dengan makhluk gitu. Kalau masih bergantung pada sesuatu, seseorang untuk hadir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu ya, gitu kan? Kan itu sama dengan manusia gitu berarti kan? Seperti itu. Jadi bisa, oh iya ini Allah yang benar, ini yang benar, ini yang benar gitu ya. Di dalam hati saya gitu terus gitu. Allah adalah Tuhan yang benar. Tuhan tidak akan pernah sama dengan makhluk. Artinya memang sang kholik atau sang maha pencipta tidak akan pernah sama dengan makhluk ataupun yang diciptakan ya. Laisa kamislihi syai'un. Sebenarnya di dalam Bible sendiri juga terdapat ayat ya, tertulis di situ bahwa Tuhan bukan manusia. Itu juga ada ayatnya di dalam Bible mereka sendiri. Dan lalu akhirnya inilah ya, kita bisa melihat bagaimanakah kesaksian dari seseorang yang ngaku murtadin, yang hanya menjual mimpi, mimpi bertemu dengan Yesus, mimpi berbicara dengan Yesus, mimpi intim dengan Yesus, dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh Dr. Gigi Karisagrani yang menemukan kebenaran karena ajaran tauhid para nabi yang juga diajarkan oleh Yesus dan lalu juga diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW yang ternyata juga mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.